Shalom alaihim Bisem Yesus Hamasya, Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 141 ya. Nomor 141 kita masuk di Matius pasal 26 ayat 30. Ini perhatikan ya, Matius 26 ayat 30. Yesus itu juga menyanyikan nyanyian pujian dalam ibadah ya. Ini untuk membantah anggapan di luar sana kan sering mengolok-olok orang Kristen tuh. Yesus saja nggak pernah nyanyi-nyanyi di ibadah di gereja. Kenapa orang Kristen nyanyi-nyanyi melulu? Ini tunjukin Matius 26 ayat 30. Yesus juga menyanyikan nyanyian pujian. Jadi siapa bilang? Dari zaman dulu juga kalau ibadah itu ada nyanyian pujian. Ya. Kuisnya, nyanyian pujian itu harusnya itu yang benar yang mana? Sunyi senyap ataukah sorak-sore? Ini pertanyaan, ini kuis sederhana tapi jawabannya bisa makjelb loh ya. Kuisnya adalah nyanyian pujian itu yang benar itu sunyi senyap ataukah sorak-sore? Linknya adalah Efesus 5 ayat 19. Nanti juga akan ditayangkan juga tayangan YouTube yang judulnya Untuk Apa ke Gereja. Ya supaya Anda kan sering ditanya tuh, ngapain sih orang Kristen harus ke gereja? Untuk apa ke gereja? Nanti ada tayangan YouTube judulnya Untuk Apa ke Gereja. Di samping Anda harus jawab nih kuis, nyanyian pujian itu yang benar sunyi senyap ataukah sorak-sore? Boleh sorak-sore, boleh tepuk tangan. Linknya Efesus 5 ayat 19. Matius 26 ayat 31 sampai 35 Yesus memberitakan tentang kematiannya, lalu murid-muridnya akan terguncang. Petrus dan murid-murid lainnya membantah tidak akan sampai meninggalkan Yesus ya. Tapi Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali ya. Nanti terbukti ya. Ayat 36 sampai 46, Yesus doa di Taman Getsemani ini juga digagal pahami, dipakai untuk mengolok-olok orang Kristen ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Perhatikan ayat 39. Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Wahai saudara-saudara umat Kristen, tahukah kamu Yesus itu sujud dan berdoa? Dipikirnya sujudnya Yesus nyungsepin jidatnya ke tanah, dipikirnya. Salah. Yesus kalau doa angkat tangan ya. Ada tayangan YouTube saya, orang Kristen dilarang sujud mencium tanah ya. Kuisnya, bagaimana Yesus sujud dan apa dalam berdoa ya. Oke. Linknya nanti ada tayangan YouTube judulnya Kristen dilarang sujud cium tanah. Supaya Anda tahu ya. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ini kan dipakai bahan untuk mengolok-olok kan, bener kan ya saudara-saudara ya. Anda nanti bisa jawab, sujudnya Yesus beda nggak kayak yang lain. Sujudnya Yesus itu tidak nyungsep nyium tanah, tidak. Makanya nanti akan kita lampirkan tayangan YouTube judulnya Kristen dilarang sujud cium tanah. Ayat 47 sampai 56 Yesus ditangkap ya. Itu karena dikhianati oleh Yudas. Kuisnya adalah apakah kode atau tanda dari Yudas supaya Yesus ditangkap? Yudas itu ngasih kode apa ke para Taurat dan pasukan-pasukannya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu? Ya. Yesus sepertinya kok pasrah saja ya waktu ditangkap ya. Kan itu kan banyak diolok-olok kan. Wahai orang Kristen, Yesus kamu tuh loh, waktu ditangkap kok pasrah. Ngelawan juga kagak. Tunjukin dong kalau dia itu Allah. Katanya Allah jadi manusia. Ditangkap kok pasrah. Mengecewakan tuh Yesus kamu tuh. Gitu ya. Kuisnya adalah mengapa Yesus pasrah saja
Sebutkan 3 alasan utamanya. Baca ayat 53, 54, 56. Baca aja ayatnya ya. Ini Matius 26 ayat 53, 54, 56. Mengapa Yesus kok pasrah saja? Itu ya. Terus kuisnya lagi, bagaimana dengan murid-muridnya begitu lihat Yesus ditangkap? Baca ayat 56 ya. Apa reaksi murid ketika tahu bahwa Yesus itu ditangkap? Oke, nah ini proses pengadilan Yesus di depan pengadilan ya. 57 sampai 68. Yesus diadili di depan mahkamah agama. Perhatikan poin-poin berikut ini. 1. Imam besarnya namanya Kayafas, dibantu oleh ahli Taurat dan para tua-tua. Yang kedua, dicari-cari kesaksian palsu supaya Yesus bisa dihukum mati, tapi kagak ketemu. Yang mau bersaksi palsu nggak ketemu. Lalu tiba-tiba nomor 3, akhirnya ada 2 orang yang bersaksi. Yesus pernah berkata, robohkan bait Allah, aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kuisnya ada di ayat mana itu? Linknya Yohanes 2 ayat 19. Ada kuis, udah dikasih jawabannya. Yang poin 4, Yesus akhirnya ngaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ya, linknya Matius 16 ayat 16 ya. Poin 5, Yesus akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Poin 6, maka Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudara, kuisnya adalah, apa artinya Mesias? Apa bedanya Mesias versi Yahudi dengan Mesias Yesus ya? Mesias versi Yahudi itu Matius 16 ayat 20. Bedanya Mesias Yesus ya. Yesus itu 16 ayat 20. Ya, itu kuis yang pertama. Kuis kedua, anak manusia itu siapa? Yang nanti duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Siapa itu Yang Maha Kuasa? Linknya Wahyu 1 ayat 8 ya. Kemudian kuis nomor 3, jika anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, berarti Yesus duduk di sebelah kanan Yesus sendiri. Jadi ada berapa tahta di surga? Yaitu kuisnya ya. Nanti akan ada tayangan YouTube yang judulnya Ada Berapa Tahta di Surga. Nanti akan kita lampirkan di dalam tayangan pengajaran ini. Ada tayangan YouTube yang judulnya Ada Berapa Tahta di Surga. Baik, saudara-saudara, sudah saya sampaikan pelajaran nomor 141. Shalom alihim, haleluya, amin.